Selanjutnya masih di variable view, di mana kita akan mempelajari bagaimana membuat nama variabel serta mengatur tipe, jumlah, dan label serta values-nya. Tadi kita sudah mengentry contohnya untuk nomor responden. Nah, berikutnya kita mengentry nama responden. Kita ketik nama variabelnya yaitu nama. Type-nya adalah kita pilih, karena nama ini yang dihasilkan adalah huruf bukan angka, maka tipenya bukan numerik, tapi kita ganti type-nya menjadi string. Nah, string ini ada pertanyaan, butuh berapa karakter? Nah, kita sediakan saja misalnya di sini sebanyak 20 karakter. Kemudian oke. Nah, untuk string otomatis dia tidak ada desimal, sudah tidak ada. Nah, untuk labelnya kita akan perjelas di sini. Maksud dengan nama adalah nama responden. Gitu ya. Nah, berikutnya misalnya kita akan membuat variabel kategori dengan jenis kelamin. Jenis kelamin misalnya kita ketik jenis kelamin. Gitu. Nah, jenis kelamin ini dia yang keluar, kita akan mengeluarkan 1 laki-laki, 2 perempuan. Maka karena yang keluar nanti adalah angka 1 dan 2, untuk SPSS ini memang bisa membuat seperti kamus data dulu. Jadi ada yang namanya pengkodingan atau kode. Nah, kita kode di sini yaitu dengan menggunakan numerik berarti ya. Nah, kita bisa mengatur, kemudian width-nya biarkan, dan ini kan tidak ada desimal, maka desimalnya kita nolkan. Nah, di sini kemudian kita ketik untuk labelnya adalah jenis kelamin. Kalau ini boleh menggunakan spasi ya. Jenis kelamin dan boleh juga dengan keterangan yang sama karena dia bukan unik. Nah, sekarang karena data kategori, maka values kita tulis ya. Valuesnya kita buat jadi di kode. Tadi kan kita akan melakukan pengkodean. Nah, di sini values label dalam buku kode kita, values klik di sini 1, kemudian klik di bawahnya 1 itu adalah laki-laki, kemudian add, kemudian kita masuk lagi 2 itu adalah misalnya perempuan, kemudian add lagi, baru oke. Ya. Nah, maka jenis kelamin karena dia data kategori ada values-nya. Nah, kemudian kalau kita mau nambahkan dengan variabel tanggal, misalnya tanggal wawancara, TGL, kita klik TGL. Nah, berarti kan ini formatnya date. Kita harus mengingat format date-nya akan digunakan yang mana supaya ketika mengentry nanti tidak menjadi berbeda ya, tidak salah. Nah, tanggalnya kita ambil misalnya yang ini saja, 2 untuk motif 2D, 2M dan 2Y dengan dibatasi tanda titik. Nanti pengetikannya seperti ini. Kemudian langsung kita oke. Nah, ini desimal otomatis tidak ada, dan ini bisa kita tulis dengan tanggal wawancara gitu ya. Nah, kemudian kita misalnya akan membuat alamat. Nah, alamat ini berarti kan mau pakai angka dan huruf. Jadi type-nya adalah bukan numerik, tapi type-nya adalah string ya. Kita mau buat berapa karakter di sini? Misalnya mau 30 karakter karena lebih panjang dibandingkan nama. 30, kemudian
Oke. Nah, ini kita buat dengan alamat responden ya. Ini alamat responden dan labelnya tidak perlu ada. Kemudian misalnya ada lagi membuat didik. Nah, didik ini berarti dia nanti kita akan membuat bahwa 1 itu adalah tingkat pendidikan SD, 2 SMP, tamat SD, 2 tamat SMP, 3 tamat SMA. Nah, maka ini berarti jenisnya adalah numerik karena yang dikeluarkan adalah angka ya. Oke, dan ini tidak ada koma, jadi kita kurangi. Ini adalah didik. Nah, untuk didik ini kita akan lakukan di sini. Kita ketik misalnya tingkat pendidikan. Nah, kemudian karena ini data kategori, maka kita buat values-nya dengan values 1. Kemudian dia tidak sekolah atau tidak tamat SD ya. Kemudian 2 tamat SD, kemudian 3 tamat SMP, kemudian 4 tamat SMA, kemudian 5 D3 atau PT. Nah, ini data kategori contohnya seperti ini. Oke, kita sudah selesai untuk pembuatan nama variabel. Kemudian kita bisa kembali ke data view ya. Kita masuk lagi ke data view. Nah, ini kan nama variabelnya sudah diatur. Nah, sekarang data view kita klik yang sebelah kiri. Klik. Nah, ini akhirnya terlihat oleh Anda bahwa ini sudah ada nomor responden, nama. Nah, jadi dalam data view ini yang nanti ke bawah ini nomor 1, 2, 3, 4 ini adalah kasusnya. Sementara yang ke samping ini adalah variabelnya. Jadi ketika kita membuat satu penelitian dengan kuesioner, ada beberapa pertanyaan. Kalau misalnya ada 10 pertanyaan, maka ke kanan ini ada 10 yang harus di entry. 10 pertanyaan. Tapi kalau ada 50 kasus, maka akan ada 50 kasus yang ke bawah ini akan di entry. Gitu. Nah, sini ada bisa kita batasi. Nah, jenis kelamin. Nah, sekarang misalnya ya, kita akan mengisi. Nah, kita isilah di sini misalnya 5 orang dulu. Kemudian ini misalnya ketik gitu ya. Ini untuk nama. Nah, untuk jenis kelamin kita tidak perlu menulis 1 laki-laki 2 perempuan, kita cukup mengetik 1 gitu. Nah, dia keluar tuh. Bisa seperti ini, 2 perempuan ya. Kemudian nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat kalau kita buat angka 1 2-nya, kita klik sini, view, klik value label. Nah, ini 1 2 1 2 1. Tapi kalau kita klik lagi di view, dinyalakan value labelnya, maka dia jadi laki-laki perempuan laki-laki perempuan. Nah, gitu ya. Nah, kita matikan dulu view value label, kita matikan. Nah, jadi 1 2 1 gitu ya. Nah, kemudian misalnya kita mengklik tanggal wawancara. Tanggal wawancara, kita akan mengetik misalnya sekarang tanggal 22.10.20. Nah, ini akan otomatis seperti ini. Betul. Tapi kalau kita ketik misalnya 22 garis miring 10 garis miring 20, coba kita lihat. Nah, dia error. Kenapa error? Karena tadi kita meminta format tanggalnya adalah dalam bentuk titik ya. Misalnya wawancaranya dilakukan secara bersamaan. Berarti ini tinggal kita copy saja, copy kalau harinya sama ya. Dan kita klik ke bawah dan kita bisa paste. Ini bisa begini ya. Kemudian nanti misalnya ini alamat. Kita alamatnya semua di Kota Serang ya. Nah, ini kita bisa copy juga. Kemudian
klik dulu di sini di blok, kemudian paste. Nah, pendidikan. Nah, pendidikan nih kita klik ya. Misalnya ada yang tamat D3 perguruan tinggi, kemudian ada yang tamat SMA, ada yang tamat SMP, dan ada yang tamat SMA lagi, dan ada juga yang tamat SD. Nah, ini akan benar. Keluarnya kita juga bisa melihat di view tadi, view value label. Nah, keluar kan D3, PT, SMA, SMP, SPMC, SMA, dan SD. Nah, tapi kalau misalnya kita matikan, view-nya kita matikan ya. Nah, kemudian ini kita ketiknya salah ketik nih, 6. Klik gitu ya. Nah, coba kita buka di view. Kalau 6 itu kan tadi nggak ada. Nah, akhirnya dia angkanya 6. Kenapa? Karena tadi di variabel view 6 ini tidak terdata. Gitu ya. Oke, kita balikan lagi di sini. Nah, ini ada yang salah nih ya. Kita cek dulu. Variabel view tamatnya SPM bukan SMP. Nah, gimana ya caranya? Nah, untuk merubah, kita masuk ke tingkat pendidikan. Klik di sini. Kita ganti nih tamat SPM. Cara merubahnya gimana? Merubahnya begini. Klik tamat SPM-nya, kemudian kita ganti ini SMP gitu ya. Klik SMP dan kita klik change. Oke, kemudian jadi sudah SMP dan langsung oke. Nah, nanti kita ketika masuk ke data view lagi, kita pindah lagi ke data view. Nah, ini kita bukan 6 ya, kita ganti lagi jadi 4. Nah, ketika kita nyalakan, nah untuk nyalakan data view, selain tadi di view menyalakan variabel value, selain tadi di menu view, kita bisa langsung di sini. Nah, tulisannya ini yang A dan 1 diklik. Nah, ini baru ada. Jadi langsung sudah ada. Kalau mau dimatikan begini lagi gitu ya. Ini ada di sini menyatakan value label gitu. Nah, kemudian ada menu berikutnya ketika kita ingin menyisipkan responden. View. Nah, ini kan tadi view untuk melihat, atau misalnya terlalu di edit dulu ya. Nah, edit. Nah, kita butuh menginsert variabel. Insert variabel ini adalah untuk menyisipkan nama variabel, dan insert case untuk menyisipkan nama kasus, menyisipkan kasus terbaru. Misalnya ada yang tertinggal gitu ya. Nah, seperti ini misalnya ya. Wah, ini ada seharusnya sebelum jenis kelamin ada umur. Nah, kita klik di sini umur. Nah, atau kita klik sebelah sini, atau untuk nama variabelnya bisa kita simpan kembali ke variabel view gitu ya. Kita ke variabel view yang paling bawah. Nah, kemudian kita klik di sini, kan mau di sebelum jenis kelamin, maka klik ini, klik kanan di jari Anda, dan kita tulis klik insert variable. Nah, jadi di atas jenis kelamin ini ada tempat untuk membuat variabel baru. Misalnya ini umur. Maaf, ini tulisannya kok jadi huruf besar semua ya. Nah, kemudian umur ini tidak ada desimalnya gitu ya. Nah, ini akhirnya umur responden gitu ya. Nah, umur responden, kemudian sudah. Nah, sekarang kita mau mencoba. Nah, ini ada variabel umur kan di tengah-tengahnya. Sekarang kita mau mencoba insert case. Nah, insert case caranya adalah klik di sini, kita minta ini insert case. Nah, ini ganti deh kalau gitu. Ini yang nomor 5, ini yang nomor 6. Berarti ini adalah, misalnya ini adalah H gitu ya. Jadi ada insert case di sini. Seperti itu caranya. Nah,
nanti kita isi di sini misalnya jenis kelaminnya 2, ininya sama gitu ya. Dan kita akan mengisi variabel umur. Misalnya kalau tadi tertinggal, umur kita isi. Misalnya umurnya adalah 35. Nah, ini umurnya sudah terisi. Berikutnya, misalnya saya akan mengisi nomor 7. Tapi saya tidak jadi mengisi. Ini saya delete. Nah, Anda akan terlihat di sini tadi yang saya delete nomor 7-nya ada tanda titik. Ya. Nah, tanda titik ini sudah data. Jadi dalam SPSS nggak boleh ada tanda titik. Kalau saya klik lagi di sini 8 gitu ya. Terus saya delete lagi, tidak jadi, maka ini ada tanda titik. Nah, yang perlu diperhatikan dalam entry data SPSS, lihat yang paling bawah, pastikan tidak ada tanda titik, karena tanda titik ini itu sebagai data. Jadi data kita ini bukan 6 tapi 8. Jadi lakukan penghapusan. Bagaimana cara menghapusnya? Ini di klik lama, tahan dan sampai terblok begini, dan geser ke bawah. Jadi ada 2 blok. Kemudian langsung saja pada, ini bisa dengan cara di-cut ya, di-cut langsung, atau bisa pada keyboard Anda memencet tombol delete seperti ini. Jadi tidak ada titik. Jadi data tetap hanya ada 6. Kalau seperti tadi, data jadi ada 8 gitu ya, untuk menu untuk membersihkan data yang sudah ada. Nah, berikutnya kita masuk ke menu, beberapa menu, yaitu di edit. Nah, di edit ada menu yang lain. Sudah tadi insert variable, sudah ada insert case. Nah, sekarang ada menu go to case. Nah, go to case ini untuk pergi ke kasus keberapa gitu. Kalau kasusnya hanya ada 6 ya satu layar juga dapat ya. Kalau kasusnya cuma ada 20 juga satu layar ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya kasusnya ada 500, nah berarti kan kita akan sibuk mengangkat memindahkan scroll bar. Tapi kalau misalnya Anda ingin tahu kasus nomor 400 gitu ya, maka kita tidak perlu susah dengan scroll bar, cukup ke go to case. Nah, misalnya ini karena ada kasus hanya 6, kita pakai yang 6 dulu aja, go to case. Ini go to case-nya itu misalnya untuk kasus ya. Ada pilihan nih, mau ke variabel atau mau ke kasus. Kalau ke kasus misalnya saya mau ke kasus nomor 5. Dan saya bilang go. Nah, maka tanda kursor ini berwarna ada di kasus ke 5 gitu ya. Kalau saya mau ganti ke go to variabel, saya mau variabelnya, klik di sini saja. Mau ke variabel misalnya tingkat pendidikan, saya bilang go. Nah, maka yang akan diwarnai adalah ini tingkat pendidikan begitu ya. Nah, ini fungsi dari go to case. Nah, mungkin karena ini variabelnya hanya ada 7 ya enak saja. Tapi kalau bayangkan kalau dalam survei-survei nasional saja ya, atau survei kabupaten lah yang lokal, data ini bisa ke kanan lebih banyak. Kenapa? Karena pertanyaannya bisa banyak, bisa ada pertanyaan sampai 30, pasti akan ke kanan lebih banyak. Bahkan dalam penelitian mahasiswa pun bisa sampai 30 pertanyaan, dan dia akan mencari variabelnya, akan menggeser scroll bar yang di bawah gitu kan, scroll barnya di bawah. Nah, ini oke, sudah ya. Nah, berikutnya masih di menu view. Di menu view
Di menu view lagi, maaf, di menu edit maksud saya. Di menu edit tadi sudah ya, sudah go to case, sudah go to variable, sudah. Kemudian ini untuk menu view kita tadi hanya kalau ingin membesar kecilkan ukuran ada di sini font. Kemudian tadi untuk grid line ini kalau kita matikan, nah garisnya hilang gitu ya. Tapi kalau kita tidak matikan, garisnya nyala gitu ya. Kalau untuk font ini untuk mengatur ini mau menggunakan huruf apa, ukuran berapa, ini ada di sini semuanya, dan huruf apa, kemudian bagaimana tampilannya, apakah tebal, miring ataukah garis bawah, kemudian size-nya berapa ada di sini. Kemudian tadi grid line sudah dan variable juga sudah ya. Nah, kemudian ini ada data. Nah, data ini lebih banyak lagi menunya.